tadi apa? Ini apa 8 pertanyaan? Di on. Oke, katakan etana saya mau izin gitu. Bapak, Pagi Bapak mohon izin, saya dari CGP Angkatan 10 mohon izin untuk mewawancara Bapak. ya. Langsung saja ya Pak ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral Pak? Selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang sifatnya dilema etika atau bukan moral, itu sifatnya adalah sangat kondisional, situasional, dan fakta yang terjadi di setiap kasus dalam hal untuk pengambilan kebijakan, dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pengambilan keputusan, memang itu sifatnya situasional dan kondisional. Nah, pada saat situasional dan kondisional itu saya bisa langsung mengambil suatu kebijakan, tetapi sebuah dilema etika itu ada yang sifatnya rumit ataupun ada yang sifatnya sederhana. Nah, sifatnya yang sederhana itu saya biasanya melakukan kebijakan itu pada saat kejadian tersebut atau memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi apabila kasus atau situasi dilema etika yang memerlukan pemikiran yang rumit itu membutuhkan pemikiran, juga membutuhkan pemikiran yang lebih tenang, lebih jernih, bahkan bila memungkinkan waktunya saya selalu meminta pendapat dari orang lain, misalnya dari guru atau dari komite atau dari orang yang memang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Berarti jadi Bapak ketika mengidentifikasi kasus tersebut ya, baik yang rumit yang sederhana, berarti Bapak tidak langsung misalkan menyelesaikan sendiri ya Pak ya? Jadi Bapak kadang pendapat dari berbagai kalangan seperti itu ya Pak ya? Iya, Nah, itu betul. juga sudah menjawab pertanyaan nomor 2 ya Pak ya. Saya lanjut ke nomor 3. Nah, setelah langkah-langkah atau prosedur yang seperti Bapak biasanya lakukan selama ini tuh apa gitu nanti langkah-langkahnya? Ya, dalam mengambil keputusan tentu saja ya harus melalui langkah-langkah atau prosedur yang ada agar keputusan itu benar-benar tidak tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan etika, baik etika secara kemanusiaan, etika yang sifatnya regulasi yang sudah ada ditentukan dan disepakati bersama. Dalam hal ini misalnya adalah sebuah tata tertib, juga adalah sebuah peraturan yang berlaku selama ini baik di lingkungan masyarakat ataupun peraturan atau regulasi yang ada di birokrasi. Nah, menurut Bapak apa selama ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak buat? Nah, efektivitas tersebut tentu saja itu tidak efektivitas dalam arti bahwa itu tergantung pada situasi tertentu dan tergantung kepada individu seseorang. Karena menurut kita efektif baik, belum tentu menurut orang lain itu baik. Akan tetapi di sini kita sebagai pengambil kebijakan itu harus meyakinkan diri bahwa kebijakan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan peraturan, dan sesuai dengan perasaan secara manusiawi dan moral atau nilai-nilai yang ada di lingkungan. Selanjutnya Pak, apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Bapak lakukan? Tantangan tersebut yang saya rasakan itu adalah tantangan yang sifatnya baik itu secara nilai
dari kasus pengambil kebijakan tersebut, misalnya semua orang tentu saja ini ada suka atau tidak suka, baik atau tidak baik, itu berdasarkan pendapat dari individunya gitu. Di samping itu pula tantangan yang mungkin selama ini terjadi yang saya rasakan, kita mengambil kebijakan pada saat berhadapan dengan kepentingan, dalam arti kepentingan baik kepentingan pribadi, kepentingan secara umum. Nah, kepentingan pribadi ada unsur kedekatan kita dengan seseorang, kemudian kita mau mengambil kebijakan yang sifatnya itu akan tentu saja mungkin bertentangan dengan perasaannya. Nah, ini adalah sebuah tantangan secara pribadi artinya mau mengambil keputusan kita dekat kepada seseorang yang menurut baik kedinasan maupun secara pribadi. Nah, itu tentu saja memerlukan hal yang sangat berat untuk memutuskan, apalagi kita akan memberikan sebuah hukuman. Ya. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di LMITK? Misalkan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau misalkan ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tentu saja ini ada beberapa cara yang saya lakukan. Yang pertama, seperti tadi saya katakan, bahwa sesuai dengan tingkatan kerumitan, tingkatan kasus yang dihadapi. Kalau tingkatan kasus yang dihadapi sangat sederhana dan bisa dilaksanakan sendiri, kebijakan sendiri, ya kita dengan keyakinan sendiri pada situasi yang harus segera diambil keputusan, yaitu harus diambil kebijakan secara secepatnya. Namun apabila kasus-kasus tersebut atau dilema etika itu yang sifatnya masih mempunyai waktu lama, kemudian sifatnya dilema etika yang akan kita ambil kebijakan itu adalah sangat rumit, nah tentu saja prosedurnya saya selalu berkolaborasi baik dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, atau kalau di sekolah itu ada komite sekolah, kemudian ada dari guru atau rekan teman sejawat. Nah, walaupun memang dalam hal ini bukan berarti kita mengambil secara mentah-mentah dari pendapat orang lain, tetap kita memerlukan keyakinan secara pribadi. Ini hanya sebagai inspirasi atau sebagai pendapat yang akan dijadikan sebuah inspirasi untuk mengambil suatu kebijakan, karena pendapat orang lain belum tentu tepat dalam melakukan keputusan atau kebijakan yang kita ambil. Baik Pak, berarti nanti kembali lagi kepada bagaimana situasi dan kondisi pada saat itu ya Pak ya, apakah memang harus segera diselesaikan atau memang ada rentang waktu untuk menyelesaikannya seperti itu ya Pak. Kemudian selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam pengambilan keputusan memang kita itu tidak berpatokan kepada kepada seseorang, seperti katakan tadi, bahwa pendapat orang lain itu belum tentu tepat, belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita lakukan, karena mungkin dalam hal ini memang sangat diperlukan seseorang yang bisa menjadikan teman berdiskusi atau teman curhat dan sebagainya dalam hal penyelesaian masalah, dan itu memang bisa dikatakan sangat membantu sehingga kita dalam pengambilan keputusan itu benar-benar mendapatkan sebuah inspirasi dan dijadikan sebagai sebuah pertimbangan untuk melakukan kebijakan. Tetapi sekali lagi teman dekat atau orang yang sangat kita percayai bahwa dia sudah berpengalaman dan sebagainya, itu sangat diperlukan sekali dan sangat mendukung terhadap pengambilan keputusan yang mungkin lebih tepat. Terima kasih. Selanjutnya Pak, untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi yang sangat luar biasa sekali ya Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang sangat paling berharga
itu adalah kita dalam mengambil keputusan itu tentu saja yang pertama kita harus memperhatikan prosedur, memperhatikan etika juga, memperhatikan regulasi juga agar benar-benar keputusan yang kita ambil tidak bertentangan dengan dengan hukum-hukum, baik itu aturan konvensional atau hukum-hukum yang ada sekarang di birokrasi ataupun hukum-hukum yang ada di lingkungan yang sifatnya sangat manusiawi begitu. Nah, akan tetapi di sini mungkin yang lebih paling sangat berharga dalam hal ini keputusan yang kita ambil. Apabila keputusan itu didasarkan secara pemikiran yang matang dengan mempertimbangkan pendapat orang lain, itu sangat hal yang sangat tepat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang sangat diharapkan, yang sangat sifatnya menguntungkan bagi kita. Itu sifatnya adalah kebijakan yang sifatnya win-win solution gitu. Nah, sehingga pengalaman yang paling berharga menurut saya dalam mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa. Mengambil keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Itu sebagai dasar kita pengambilan keputusan. Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan jawaban yang luar biasa dari Bapak. Saya juga jadi banyak inspirasi tentunya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak. Ibu Eno